Bante Sukito yang saya hormati serta Samanera, para Romo Ramani, upasaka, upasika, serta semua yang hadir dalam gedung keyakinan Wihara Bodhigiri dan juga yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini adalah kesempatan yang sangat khusus karena selama saya menjadi biku dan selama Wihara Bodhigiri ini berdiri, baru pada saat inilah, pada tahun 2021 inilah, Wihara Bodhigiri digunakan untuk acara Sanggadana di masa Katina. Mungkin hal ini juga sudah ditunggu-tunggu oleh para umat Buddha dari daerah Balirejo sini. Ya, karena setiap tahun kita selalu mengadakan di Wihara Samagijaya Blitar. Harap dimaklumi karena memang Wihara Bodhigiri untuk menyelenggarakan ataupun untuk dikunjungi orang dalam jumlah yang besar agak terbatas tempatnya. Sehingga kita menggunakan Wihara Samagijaya. Namun karena pandemi, kita Wihara Bodhigiri sudah ditutup, tidak ada kegiatan maupun tidak ada kunjungan sejak awal tahun lalu. Jadi ini kira-kira sudah hampir 2 tahun. Sehingga acara Sanggadana di masa Katina juga menjadi sangat kecil, sangat terbatas jumlahnya. Dan kita bisa lakukan di sini. Kalaupun dilakukan di Wihara Bodhigiri, tidak semua umat di Balirejo ini yang dapat berkumpul. Kemarin sebetulnya tentu lebih banyak dari ini yang akan hadir, tetapi saya minta maaf kalau hanya bisa dalam jumlah terbatas saja kita bertemu di sini, karena masing-masing dari kita masih perlu menjaga kesehatan untuk diri sendiri, menjaga kesehatan untuk keluarga, juga menjaga kesehatan untuk lingkungan, sehingga kita masih membatasi kerumunan dan lain sebagainya. Karena itu bagi rekan-rekan maupun umat yang Balirejo yang mungkin tidak bisa hadir di sini, mudah-mudahan nanti menonton siarannya melalui YouTube dan sebagainya. Saudara-saudara, Sanggadana di masa Katina memang menjadi hal yang sangat penting. Karena pada saat proses Sanggadana, kita diajarkan untuk melakukan pelepasan, melakukan kerelaan, mempersembahkan kebutuhan pokok seorang biku, yaitu kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian yaitu jubah, kebutuhan akan tempat tinggal yang kadang ada yang memberikan keperluan untuk kamar misalnya, ada selimut dan lain sebagainya. Kemudian juga kebutuhan kesehatan, yaitu obat-obatan. Jadi
pada waktu Sanggadana di masa Katina ini yang paling penting adalah 4 kebutuhan tersebut. Walaupun ada juga umat-umat yang mempersembahkan nilai tertentu dari 4 kebutuhan tersebut. Jadi kadang-kadang ada umat yang saya mau berdana sekian nilai rupiahnya. Kita hendaknya berpikir bukan nilai rupiah itu yang kita persembahkan, tetapi adalah 4 kebutuhan para biku senilai itu. Karena kalau ada orang mengatakan, waduh, kan biku tidak ngurusi uang dan lain sebagainya, kok ini malah berdana amplop. Nah, inilah kita berdana 4 kebutuhan pokok senilai yang Anda sampaikan. Jadi sebetulnya kita tetap di dalam Sanggadana ini kita mempersembahkan 4 kebutuhan pokok. Nah, saudara-saudara, kenapa sekarang kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Buddha itu punya tradisi persembahan Sanggadana? Sebetulnya kalau kita melihat lebih dalam, Sanggadana ini sebetulnya melatih kita berpikir apakah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kita kadang-kadang pada waktu berdana itu ada banyak hal yang membuat seseorang berdana. Ada orang berdana itu karena ingin memperoleh nama baik. Ya, jadi saya kalau berdana perlu menyantumkan nama supaya nama baik saya selalu dilihat orang. Misalnya, kalau nanti Anda sering ke wihara-wihara, kadang-kadang nanti ada wihara ruangannya itu dikasih nama donatur. Misalnya ada masalah ini dibangun oleh si A. Pernah Anda ketemu yang begitu? Pernah ya? Nah, kuti ini dibangun oleh si B. Kemudian dapur ini dibangun oleh si C. Tetapi kalau kebutuhan wihara itu sudah terpenuhi, si A, si B, si C sudah semua, kemudian nanti di wihara kadang-kadang juga disediakan Buddha Rupang. Nah, ini yang luar biasa. Kadang-kadang Buddha Rupang itu, kita kan biasanya namanya Buddha itu kan, kita sudah tahu ada Buddha Gotama, Buddha Kakusanda, Konagamana, Kasapa, dan lain-lain. Tetapi ini ada Buddha namanya Harjo. Buddha kok Buddha Harjo? Buddha Tugino, Buddha Sariem. Kok bisa? Kenapa ini? Nah, ini juga tadi itu dapur si A. Ada masalah yang nyumbang si B. Ruang makan yang nyumbang si C. Jadi karena ini semua sudah ada, tapi kan wihara kan butuh dana. Makanya kemudian ada Buddha Rupang. Buddha Rupangnya terus dikasih nama si A. Nah, itulah jadi muncul loh. Biasanya saya tahunya Buddha Rupang itu kan Buddha Gotama atau yang lain-lain. Ini kok Buddha Bejo, Buddha Paino, Buddha Sugino. Oh, ini donaturnya. Nah, tapi ada orang memang senang namanya dipasang. Walaupun unik, tapi dipasang.
juga ada orang berbuat baik itu karena ada harapan. Wah, nanti kalau saya berbuat baik, kalau saya sering berbuat baik untuk wihara, kapan-kapan kalau ada keperluan, saya akan nanti pasti diperhatikan. Nah, itu ya ada. Itu sehingga, Bante perlu apa Bante? Oh perlu dupa. Wah kirim. Bante perlu apa Bante? Bunga. Wah kirim. Bante perlu apa Bante? Tempat duduk. Oh kirim. Bante perlu apa Bante? Korden. Oh korden. Kirim. Nah, dengan harapan satu ketika kalau saya ada keperluan, Bantenya bisa bantu. Saudara-saudara, jatuh temponya, pas dia ada keperluan, bikunya ya ada keperluan lain. Bante tolong dibantu ini. Loh ya kita juga ada keperluan yang lain, enggak bisa. Lah dulu kan sudah saya kasih korden. Dikasih korden, iya memang. Lah kok kan tidak dibantu? Lah kita pas ada acara lain. Kalau gitu kordennya besok saya ambil ya Bante. Silakan. Itu bisa kejadian. Sampai ada yang berdana pintu wihara, diambil juga pintu wiharanya. Jadi wiharanya lubang pintunya. Lah karena waktu dia berdana memang niatnya untuk mendapat manfaat. Dan itu banyak sekali di dalam Dhamma dijelaskan detail sekali niatnya orang itu. Cuma sekarang kalau kita mau bahas sekarang pada acara ini, sebetulnya kita ini berdana ini apa? Sebetulnya berdana ini adalah kita melepaskan keakuan. Ini yang sulit sebetulnya adalah melepaskan keakuan. Karena kadang-kadang kalau kita yang tadi itu nama ditulis, kemudian niatnya memang untuk dapat manfaat balik dan lain sebagainya, itu kadang untuk menguatkan keakuan. Sehingga kok saya nggak dituruti, saya tarik balik ya kordennya, saya tarik balik ya pintu wiharanya, pintu dhammasalanya, saya bongkar lagi ya pagar wihara karena dulu yang nyumbang ya saya dan lain-lain. Tetapi Katina ini ataupun Sanggadana di masa Katina ini jauh dari hal itu. Satu contoh misalnya, ketika Anda mempersembahkan dana, misalnya Anda berdana jubah, jubahnya tidak dikasih nama. Bante, ini dari saya loh Bante. Tolong dipakai, awas kalau nggak pakai. Nggak ada. Sehingga kita begitu jubahnya sudah numpuk, kita yang nggak tahu dari mana. Dan Anda belajar melepas. Ketika saya menggunakan jubah ini, Anda kan sudah ikut Sanggadana di masa Katina ini kan sudah berkali-kali toh. Karena Anda saya lihat kan ini sudah sejak lahir beragama Buddha. Siapa nih yang sejak lahir di sini yang sudah beragama Buddha? 1, 2, 3, banyak sekali yang di sini. Anda sejak lahir sudah beragama Buddha, berarti Anda kan sudah berkali-kali berdana Sanggadana di masa Katina. Mungkin sebanyak umur Anda itu. Karena Anda sejak dalam kandungan Anda sudah diajak ibu Anda. Kemudian Anda bayi, tahun depan diajak, tahun depannya Anda sudah bisa jalan, diajak, sudah sekolah, diajak, dan lain-lain. Sampai sekarang Anda sudah bisa mandiri semua, Anda juga ikut Sanggadana. Ketika saya menggunakan jubah ini, apakah Anda pernah bertanya, ini jubah yang saya pernah kasih ke Bante enggak ya? Enggak pernah tuh Anda tanya. Ketika saya menggunakan sandal, Anda lalu lihat, ini sandal yang saya dulu kasih bukan ya? Saya soalnya sudah sering Sanggadana, ini Bante pernah saya kasih sandal, ini apa yang ini ya? Enggak.
Berarti Anda membebaskan diri Anda dari pikiran-pikiran kalau jubah ini Bante yang make, itu yang dulu saya berdana, sekarang Bante, saya mau minta tolong nih saya selesai acara ini tolong dikepret Bante. Waduh, selesai acara ini saya masih ada acara lain. Kalau gitu kembalikan jubahnya. Ini kan jubah dulu yang ngasih saya tuh Bante. Copot sini. Bante pakai yang lain aja, yang punyanya yang lain aja. Anda tidak melakukan hal itu. Berarti Anda pada saat sanggadana itu Anda melepas sungguhan. Ini sebetulnya konsep yang kita mau dapatkan pada saat sanggadana di masa Katida. Karena pada saat Anda berdana tidak pakai merek. Nama Anda tidak tercantum di situ. Loh, tapi kan kadang itu ada orang berdana ini dikasih, ya itu sebagai bukti saja. Panitia sudah menerima dana Anda, maka difoto ada namanya. Ya, kita banyak ini tadi nanti ada yang mewakili donatur-donatur dari daerah-daerah lain dan sebagainya. Itu hanya panitia menyatakan dananya sudah diterima dalam bentuk foto itu. Tapi sebetulnya bukan untuk menunjukkan, itu dulu Bante sakit kan minum obat yang saya danakan toh. Enggak ada. Nah, saudara-saudara, konsep ini bisa Anda lakukan kepada sangga. Saya katakan sangga karena ini sanggadana ini hal yang Anda persembahkan itu dapat dipergunakan bukan untuk pribadi-pribadi kita. Para biku yang hadir hari ini bukan. Tapi nanti akan digunakan untuk kegiatan sangga yang lain. Pembangunan wihara ini juga termasuk dana dari Anda juga yang dipersembahkan itu. Yang bukan hanya berhenti pada saat zaman saya masih hidup saja. Ketika nanti saya pun sudah tidak ada, tempat ini masih bisa digunakan oleh sangga, kegiatan sangga di sini. Jadi ketika Anda persembahkan itu betul-betul untuk sangga dan Anda tidak pakai merek nama. Tidak ada niatnya untuk mendapatkan balasan. Kalau orang mengatakan, ini kan kita ini kalau berbuat baik harusnya tanpa pamrih. Nah, berbuat baik tanpa pamrih memang sulit. Suami istri saja sering loh pakai pamrih. Buktinya apa? Misalnya suami atau istri dikasih tahu kamu jangan gini ya. Tidak mau melaksanakan. Maka nanti suami atau istri ini bisa mengatakan, kamu itu loh sudah menghabiskan biaya besar dikandani, dikasih tahu saja kok enggak nurut. Loh, berarti kan nghabiskan biaya itu dihitung. Karena saya sudah membiayai kamu, maka kamu harus nurut saya. Itu kan suami istri bisa keluar omongan itu. Ya. Bukan hanya suami istri saja bisa keluar omongan itu, orang tua dengan anak juga begitu. Anak dikasih tahu, nak, kamu gini-gini ya, bantu orang tua gini ya. Enggak mau. Kamu itu ya, saya kasih makan, itu ya, apa balasannya? Terus dibandingkan. Kamu tahu anjing? Anjing itu dikasih makan, itu bisa jaga tuannya. Nah ini anak ini dikasih makan. Oh, disuruh saja tidak mau, keluarkan nasinya lagi. No, ini kan pamrih toh. Ya, walaupun sama anak niatnya itu ngidupi, kasih makan itu sudah seperti kewajiban, tapi tetap kita ada pamrihnya. Sehingga orang mengatakan, wah sulit ya kalau kita berbuat baik tanpa pamrih ini. Betul, sulit sekali.
Saudara-saudara, kadang-kadang kita minjemi sapu ke tetangga saja. Kan tetangga kadang butuh sapu. Pinjem sapu, sapuku rusak. Ya, pinjem. Kita pinjemi. Tetangga sudah pinjem sapu 5 tahun yang lalu. Satu ketika kita kepengen pinjem juga sapu kepada dia. Sudah 5 tahun berlalu, sekarang kita, sapuku rusak, pinjem sini. Rumahku bagus, sapunya bagus. Kalau nanti sapuku yang untuk rumah bagus ini dipinjem kamu yang rumahnya tidak bagus, nanti sapuku ikut rusak. Tidak usah ya. Oh, 5 tahun yang lalu kamu kan pinjem sapu saya. Sapu elek saya untuk nyapu rumahmu yang bagus. Kok sekarang kamu melupakan saya? No, saudara, cuman minjemi sapu saja kita bisa ingat tuh. Itulah pamrih, sulit sekali tanpa pamrih. Tetapi ketika masa Sanggadana di masa Katina, benar-benar kita tidak menggunakan pamrih. Anda yang tadi dari kecil sudah ikut berdana, Sanggadana, dan itu digunakan untuk biku, bahkan Anda tidak kenal sekalipun, Anda tetap rela. Karena dana Anda itu misalnya dana jubah, dana tempat tinggal, dana makan, dana apa. Walaupun nilainya X misalnya, karena Anda mempersembahkan dalam bentuk nilai tertentu. Kemudian digunakan untuk dana makan kepada biku A, biku B, sama nera A, sama nera B. Yang Anda kenal aja tidak, tapi Anda tidak keberatan. Berarti ketika Sanggadana di masa Katina ini, Anda bisa melakukan tanpa pamrih. Inilah makanya menjadi sangat penting. Inilah sebabnya kenapa kita perlu mengadakan Sanggadana di masa Katina. Karena itu membuang pikiran kita dari ketamaan, membuang pikiran kita dari kebencian. Misalnya Anda tidak suka sama saya, tapi ketika mempersembahkan, aku nggak maulah sama Bhante Utamo. Aku mau sama Bhante Sukito saja. Anda tidak milih itu. Anda sudah membuang pikiran Anda dari kebencian. Anda membuang pikiran Anda dari kegelapan batin. Sehingga Anda betul-betul, ya sudah pokoknya aku persembahkan dana ini. Karena dana ini bukan untuk pribadi para biku ini, tetapi untuk sangga secara keseluruhan. Saudara-saudara, dana yang tanpa pamrih inilah yang nilainya menjadi tinggi. Inilah juga yang membedakan Anda berdana kepada orang-orang tertentu yang mungkin Anda kenal. Karena ketika berdana kepada orang-orang tertentu yang Anda kenal, entah itu pasangan hidup Anda, entah itu anak Anda, entah itu tetangga Anda, teman Anda, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketamaan, kebencian, kegelapan batin masih ada di dalam pikiran kita. Ketika tetangga sebelah yang saya sukai meminta bantuan, saya langsung membantu. Tetapi ketika tetangga sebelah yang lain yang saya tidak suka dan meminta bantuan, saya cari alasan. Kenapa? Karena kita masih ada kebencian, masih ada ketamaan di situ. Tapi ketika Anda mempersembahkan Sanggadana, ketamaan, kebencian sudah Anda singkirkan. Anda tidak memilih biku tertentu. Anda tidak memilih samanera tertentu. Anda tidak mengatur bikunya harus begini begitu dengan dana Anda. Anda memberi demi memberi itu sendiri. Sebagaimana bunga ini.
Saudara kalau melihat bunga waktu mekar, dia tidak tahu mau diletakkan di meja altar ini ataupun diletakkan di luar ataupun dibiarkan rontok membusuk. Bunga itu tidak tahu, tetapi dia mekar demi mekarnya sendiri. Dia mekar, pokoknya saya mau mekar ya mekar. Mau diambil untuk diletakkan altar, silakan. Mau diambil untuk diletakkan di pintu gerbang, silakan. Mau dibiarkan saja sampai membusuk, silakan. Pokoknya tugas saya mekar. Bandingkan dengan kita. Kita kalau mau diletakkan di tempat yang terhormat, mau diposisikan di tempat yang terhormat, wah, penampilan kita lain. Misalnya, nanti bulan depan kamu mewakili kita maju ke depan salah satu pejabat itu ya, ada acara. Oke, wah kita langsung persiapan, rambut kita tata, ya pakaian kita siapkan dan lain sebagainya karena kita mau tampil. Tapi ketika kita hanya dikatakan bulan depan yang tampil temenmu di depan pejabat itu, kamu nanti nganter aja di depan gerbang. Kalau gitu ya saya ngewes nggak apa-apa. Baju ya ewes nggak apa-apa. Karena cuma di depan gerbang. Apalagi dikatakan kamu nggak usah ikut. Yang ikut sudah orang hebat-hebat. Nanti di depan panggung itu sudah si A si B yang hebat-hebat. Yang nganter juga hebat. Kamu di rumah aja. Tambah kita hewes-hewes. Bisa ada bedanya kan? Ketamaan, kebencian, kegelapan batin kita itu yang mewarnai kelakuan kita. Kita belum bisa atau kita mungkin belum tahu bagaimana bisa menjadi bunga. Bahwa aku ditonton orang, nggak ditonton orang. Aku di depan pejabat atau tidak. Aku di tempat terhormat atau tidak. Pokoknya aku mau begini. Itu sulit. Tapi bisa. Salah satu contoh yang paling sering saya sampaikan adalah seorang ibu menggendong anak. Saya kira bapak juga sama. Seorang bapak atau ibu yang menggendong anak. Menggendong bayi. Itu dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, cara gendongnya sama. Jadi ada tetangga, caranya tetap sama. Sendirian di kamar, ya sama. Saya belum pernah mendengar cerita kalau di depan tetangga ada teman-teman gendongnya baik-baik. Tapi kalau sendirian, anaknya kupingnya diangkat, dia saya belum pernah dengar cerita itu. Apakah Anda pernah mendengar ada kisah itu? Kalau di kamar anaknya di kupingnya yang diangkat, terus digoyang-goyang gini? Atau Anda pernah ngalami? Ada? Ada, Bu? Enggak ada. Apakah bapak-bapak begitu? Enggak toh? Nah, jadi Anda mau dilihat orang, nggak dilihat orang, cara gendongnya sama. Itu yang saya maksudkan seperti bunga ini. Beda kalau tadi misalnya orang kerja, wah, dilihat bosnya, kerjanya serius. Bosnya nggak ada, santai. Bosnya pergi 2 minggu, tidur-tidur.
Tapi kalau gendong anak, Anda bisa ternyata. Anda bisa melakukan demi tindakan itu sendiri. Mau dilihat orang, tidak dilihat orang, Anda nggak pusing. Bisa. Nah, saudara-saudara, ternyata Anda bisa. Tinggal sekarang Anda mengembangkan lebih banyak. Mau dilihat orang, tidak dilihat orang, Anda tetap berbuat baik. Nah, Sanggadana di masa Katina inilah salah satu latihannya. Karena Anda dilihat orang, tidak dilihat orang, sama saja. Dana Anda digunakan atau tidak digunakan, sama saja. Tapi kalau dana ke wihara, kadang-kadang dana makan ke wihara, kadang-kadang beberapa orang masih kadang meneliti. Bantenya saya kasih ini kok nggak dimakan ya. Padahal saya masaknya sudah seharian ini. Bante ini kok tega tuh ya. Nah, itu. Pernah Anda lakukan tuh? Pernah enggak? Pernah ya? Pernah. Itu wajar sekali. Karena saya sudah sering ngalami itu begituan. Begitu waktu ngasih saja sudah ada ancaman. Bante, ini saya masak sendiri loh Bante dari tadi pagi. Dimakan loh Bante. Awas kalau enggak. Loh, pakai kata awas kalau enggak. Kalau sampai enggak dimakan, saya enggak kirim lagi. Wah, dia ancam. Itu kejadian, bisa terjadi. Atau setelah para biku selesai makan, masuk lagi dia ke ruang makan. Dimakan, lega. Belum dimakan, loh. Nah, saudara-saudara, itu masih ada ketamaan, itu masih ada kebencian, itu masih ada kegelapan batin. Padahal tadi Sanggadana itu juga berdana makan, berdana pakaian, berdana tempat tinggal, berdana obat-obatan. Yang kita bisa berbuat baik demi perbuatan baik itu sendiri. Tetapi kadang kalau dilepas satu-satu gitu, dana makan ada tuntutan, dana jubah ada tuntutan juga. Bante, saya dana ini, wah, saya nabung loh Bante ini. Saya mau membelikan untuk Bante jubah. Dipakai ya Bante? Awas kalau enggak. Besoknya saya masih belum pakai. Loh kok nggak dipakai Bante? Wah jadi pengawas. Saya pakai jubah apa diawasi. Ini Bante sandal. Saya kasih dipakai loh Bante. Awas kalau enggak. Loh kok masih pakai yang itu? Buang. Loh. Kok masih pakai yang lama? Buang. Loh. Merintah. Ya. Seperti itu saudara. Kalau dilepas satu-satu, ternyata dana makan dipikiri, dana jubah dipikiri, dana sandal dipikiri, apalagi dana tempat tinggal. Misalnya ada masalah, Bante, ada masalahnya ini saya yang berdana ya Bante, oke. Terus kita nggak pakai, ini kan ada masalah gedung keyakinan nih, kita pakainya sekarang di bawah. Yang 2 lantai itu, donaturnya bisa protes. Kan sayang Bante sudah dibangun begitu nggak dipakai. Bante ini gimana? Dulu kita mau berdana katanya mau diterima untuk dipakai. Sekarang mau ganti di bawah. Kita bawa pulang lagi ya Bante. Nah, jadi kalau dipecah-pecah keakuan kita muncul. Tapi ketika Sanggadana di masa Katina seperti hari ini, keakuan itu bisa kita tinggalkan. Padahal sebetulnya dana Anda juga bisa digunakan untuk bangun tempat tinggal, bangun kuti, bangun dhammasala, dan yang lain-lain. Tapi Anda tidak pernah protes. Dan itu sebetulnya yang kita mau latih. Kalau sekarang menggendong anak bisa. Anda tidak peduli dengan pandangan orang. Pokoknya saya berbuat baik kepada anak saya demi
kebaikan anak itu sendiri. Ketika Anda sanggadana, Anda bisa berbuat baik demi perbuatan baik itu sendiri. Kalau demikian saudara, menghilangkan ketamaan, menghilangkan kebencian, menghilangkan kegelapan batin, bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Kuncinya apa? Kuncinya adalah saya dalam kehidupan ini saya mau berbuat baik. Dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Dilihat orang, nggak dilihat orang, saya nggak mau pusing. Pokoknya saya mau berbuat baik. Kalau Anda sudah pegang ini, maka Anda sedikit demi sedikit, ketamaan, kebencian, kegelapan batin Anda akan hilang. Dan nanti ketika Anda berbuat baik untuk pasangan hidup Anda juga berbuat baik demi dia. Masalah dia nanti membuat kebajikan lagi kepada Anda, itu urusannya dia. Pokoknya aku berbuat baik kepada dia. Dia mau membalas saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Dan akhirnya Anda memberikan kasih sayang sejati kepada pasangan hidup Anda. Karena Anda tidak menuntut balik modal Anda. Ini kan jadi luar biasa. Sehingga orang akan mengatakan, kamu kok bisa ya direndahkan sama pasangan hidupmu tapi kok kamu tetap baik? Saya baik adalah untuk saya sendiri. Dia merendahkan saya, itu urusannya dia. Kenapa saya harus terpengaruh dengan kelakuannya dia? Dia ketemu saya itu dalam kehidupan ini, kalau umur saya sekarang 60 tahun, saya ketemu dia 20 tahun. 40 tahun saya tidak ketemu dia. Kenapa kelakuan saya bisa berubah demi dia? Biarlah dia mau jahat sama saya, pokoknya saya yang penting tetap baik sama dia. Dia bisa baik sama saya, ya bagus, tapi saya tetap baik sama dia. Dengan demikian saudara, Anda memberikan kasih sayang Anda kepada pasangan hidup Anda dengan tulus, tanpa minta balasan. Sama dengan menggendong anak, sama dengan bunga, sama dengan sanggadana. Demikian pula kepada anak. Kadang-kadang kita menganggap anak itu investasi jangka panjang. Maksudnya apa ini? Nak, kamu saya besarkan ya nak. Kamu saya sekolahkan, saya kasih makan. Maksudnya apa nak ini? Supaya nanti kalau saya tua, saya ikut sama kamu. Aku kan sudah menghabiskan duit banyak loh untuk nyekolahkan kamu. Aku sudah menghabiskan duit banyak loh untuk ngasih makan kamu. Dalam bahasa yang lebih sederhana, aku tuh biayanya sudah banyak untuk memelihara kamu, ngingoni kamu. Saudara-saudara, orang ini menganggap anak itu investasi jangka panjang. Dikiranya nanti ketika tua kita bisa ikut dia, padahal nanti belum tentu zamannya itu akan cocok. Nah, jadi gimana nih? Saya tetap berbuat baik kepada dia. Masalah dia nanti mau membalas saya atau tidak, itu urusannya dia. Tapi saya tetap berbuat baik sama dia. Inilah sanggadana bisa kita gunakan untuk kehidupan kita seperti itu. Juga kepada tetangga kita tadi, pinjem sapu, minta garam, dan lain-lain. Kita kasih, kita mau berbuat baik, kita kasih. Masalah dia membalas kita atau tidak, itu urusannya dia. Kita nggak usah pusing. Kenapa? Karena karma adalah milik kita. Siapapun yang melakukan kebajikan, dia akan memperoleh kebahagiaan. Orang lain mau ngerti atau tidak, Anda tidak usah pusing. Karena karma milik kita masing-masing. Kalau Anda di wihara, kemudian Anda misalnya membersihkan wihara, tidak perlu dilihat orang lain. Karena ketika Anda membersihkan wihara, sehingga Anda nanti bisa ketika ada orang datang mau membaca parita dan sebagainya, tempatnya sudah bersih, Anda yang sudah melakukan kebaikan, dan kebaikan itu kembali pada Anda, bukan harus dilihat orang lain.
Dan inilah saudara yang kita perlu miliki. Pola pikir inilah yang kita perlu miliki. Jangan kita mengutamakan balasan. Kalau aku berbuat baik, kamu bisa balas apa? Jangan kita mengutamakan itu. Walaupun kita masih ada ketamaan, walaupun kita masih ada kebencian dan kegelapan batin, tapi mulailah sedikit demi sedikit kita mengurangi, berusaha mengurangi, sehingga kalau bisa semakin kita kurangi, lenyaplah ketamaan, kebencian, kegelapan batin, maka bisa di dalam kehidupan ini menjadi kelahiran yang terakhir. Kita harus berjuang dan kita harus mulai sekarang juga. Karena itu saudara-saudara, Sanggadana di masa Katina ini benar-benar menjadi titik yang penting untuk melatih diri kita, melakukan pelepasan. Dan kita gunakan nanti di dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu fokus pada saya mengisi hidup ini dengan kebajikan, mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Apapun yang orang lakukan, yang orang pandang kepada saya, kita abaikan. Saya sudah berbuat baik kok tetap dijelekkan orang. Silahkan, orang itu belum tahu bahwa saya sudah berbuat baik, biarkan. Jangan kita malah berpikir, sudah berbuat baik, dijelekkan, lebih baik saya jelek saja. Jangan. Sudah berbuat baik saja masih dijelekkan, apalagi kita tidak berbuat baik. Dan akhirnya kita akan terus fokus pada kebajikan itu. Dan hasilnya nanti kita sendiri yang memetik manfaat. Karena di dalam Dharma, si pelaku kebajikan, orang yang berbuat baik itulah yang akan memetik buah kebahagiaan. Bukan orang yang menilai kita baik, bukan orang yang menilai kita tidak baik. Bukan, tapi kitalah yang melakukan kebaikan, kitalah yang memetik kebahagiaan. Karena itu, marilah kita mengingat dengan bunga yang ada di depan kita masing-masing ini, di altar ini kita ingat baik-baik, seperti bunga yang mekar. Demi mekarnya sendiri, mau diletakkan di altar maupun di gerbang maupun dibiarkan membusuk, dia tetap mekar. Demikian pula saya, ketika saya menggendong bayi, saya bisa berbuat baik demi kebaikan sendiri. Saya ketika Sanggadana, saya bisa melakukan kebajikan demi kebajikan sendiri. Maka saya hanya perlu mengembangkan di setiap segi kehidupan, dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan kita dengan teman-teman, pergaulan dan lain sebagainya. Kita hanya fokus pada kebaikan, pikiran, ucapan, dan perilaku. Apapun yang orang nilai, kita abaikan. Yang penting kita selalu berbuat baik, karena kitalah yang membangun masa depan kita sendiri. Bukan orang-orang di sekitar kita, tapi kitalah yang harus membangun kebahagiaan kita sendiri di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Karena orang yang berbuat baik akan memperoleh kebahagiaan di kehidupan ini, juga di kehidupan selanjutnya. Kebajikan, kerelaan khususnya akan membuahkan kebahagiaan. Inilah yang perlu saya sampaikan. Semoga Sanggadana di masa Katina 2021 yang spesial khusus diselenggarakan di Gedung Keyakinan Wihara Bodhigiri Balirejo ini dapat menginspirasi kita semua, mendorong semangat kita semua untuk selalu melakukan kebajikan tanpa memperdulikan pandangan negatif orang. Yang penting saya selalu melakukan kebaikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Selamat Katina untuk Anda semua. Semoga kebajikan membuahkan kebahagiaan untuk Anda di masa sekarang maupun di waktu-waktu mendatang. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata.